Sugar Engine Kankinasi. Bahwa karya ini menjadi satu improvement tersendiri gitu ya. Ya, dari yang seorang menjadikan ini orang-orang bilang ini karya Anggi Kembara banget sih sebenarnya karena di dalam film ini ada sub story, which is ada subliminal atau semiotic communication untuk orang-orang yang ngerti-ngerti aja gitu. Jadi film ini tetap bisa dinikmati dengan balutan horor, komedi, ada dramanya, terus ada family issue yang diangkat juga gitu kan. Tapi di balik semua itu ada statement dari saya yang ingin saya sampaikan. Itu yang menjadikan di filmnya Anggi Kembara banget sih gitu. Seperti film-film saya yang terdahulu, film pertama saya gitu kan. Seperti itu. Kalau kita lihat dari desain poster, itu kan terlihat memang wujud sebenarnya dari Nyi Blorong dengan warna hijaunya. Itu seperti apakah? Jadi sosok kalau ya Nyi Blorong tuh kalau nggak salah di Jawa Barat ya, kalau itu Jawa Tengah Nyi Roro Kidul, terus itu kan sosok yang diceritakan atau dilegendakan di pantai laut selatan gitu ya. Ya apakah itu mitos atau fakta kan sampai sekarang tuh masih banyak perdebatan di sana. Nah ini salah satu interpretasi baru dari saya aja gitu kan. Sebenarnya nggak baru juga karena udah banyak memang interpretasi yang seperti itu, nggak banyak sih tapi ada lah, bahwa sosok di pantai laut selatan itu yang dibilang ratu pantai laut selatan itu kan. Kenapa dibilang ratu gitu kan, karena dia selalu berafiliasi dengan raja-raja pada zaman dulu ya di Nusantara gitu. Raja-raja tersebut di konon kabarnya harus tidur dengan ratu tersebut gitu kan. Jadi ada hubungan yang tidak sah atau tidak tidak di dalam dunia nyata gitu ya, hubungan goib lah, hubungan yang mistik antara raja di tanah Jawa atau di Nusantara dengan kekuatan mistik di pantai selatan gitu kan. Nah ini bisa diartikan harfiah bahwa itu adalah raja ketemu siluman atau kekuatan dari alam lain atau dari dunia lain, dari belahan dunia yang lain gitu kan. Dimana kalau kita lihat di setiap negara, setiap kerajaan, mereka pasti mempunyai afiliasi kekuatan-kekuatan asing yang masuk gitu kan. Kalau suka baca di bukunya Pramudia Anantatur juga dia membahas masalah Nyi Roro Kidul. Apakah itu legenda, mitos atau analogi yang diceritakan oleh raja-raja Jawa untuk supaya ditakut-takuti lah, nggak boleh kesana gitu. Ada yang akan menyeramkan lah apa segala macam dengan baju yang hijau, dengan body yang seperti biola Spanyol gitu kan, atau gitar Spanyol tapi dengan mahkota, which is itu nggak pernah menjadi kultur di Indonesia gitu. Indonesia nggak punya mahkota kan, kita berjajah di sini, semua ratu di sini gitu. Nah apakah itu kalau secara politik atau secara geopolitik kita bisa mengartikannya itu sebagai kekuatan asing yang datang untuk memberikan kekuatan lebih kepada raja-raja di sini atau pejabat atau apapun yang ingin naik pangkat di sini, atau ya cuma harfiah sebagai siluman aja. Itu masing-masing bisa menginterpretasikannya sendiri-sendiri. Special effect dan CGI proporsinya seperti apa di film Kuntik ini? Lumayan banyak tapi tidak mendominasi. Jadi tetap yang mendominasi di sini adalah ketegangannya, balutan komedinya, horornya, terornya, dan kedekatan emosional antara tiap karakternya. Terima kasih Kang Gi. Satu hal yang harus saya tanyakan, ada mitologi Medusa ya? Apakah terfikir gitu kan sebagai semiotik khas dari seorang Anggi Umbara? Bisa dibilang begitu karena Medusa sendiri itu sebuah analogi juga kan. Kalau bilang dia adalah sebuah makhluk yang kita nggak bisa menatap dia. Kalau kita menatap dia kan akan mati gitu. Iya. Nah, jadi batu. Ya, terus kenapa seperti itu gitu kan? Apakah ada emang sebuah komunitas atau oknum atau perkumpulan yang nggak bisa kita lihat? Kalau kita lihat kita pasti mati gitu kan. Apakah seperti itu? Ya kan? Di dalam dunia ini, dalam dunia global ini,
Apakah ada kekuatan global yang nggak bisa kita tatap gitu kan? Kalau kita tatap kita pasti mati gitu kan. Dan yang dianalogikan seperti ular kan identik dengan pengkhianatan ya. Pengkhianatan ya snake lah itu kan, berkhianat lah itu. Ya untuk mengkudeta, untuk mengkhianati yang lainnya gitu kan. Itu kan analogi juga. Jadi setiap bangsa, setiap kultur, setiap budaya mempunyai analogi masing-masing. Nah, tapi ya, ada benang merah di situ yang kalau emang suka teori konspirasi dan suka overthinking itu asik untuk didiskusikan dengan lebih lanjut. Makin menarik nih tanggal 22 Mei mendatang ya. 22 Mei. Terima kasih Kak Ngagi Amra. Sukses selalu. Oh, udah bebas kok nggak kasih kabar. Kenapa lu ngasih kerjaan buat gua? Rumah Nyai, gundik dia. Banyak emas batangan dan perhiasan. Kau kerjakan bersama. Yang kita inisiasi pertama kali dan kita distribusikan sendiri dengan partner dari Makara Production dan Rumi Entertainment serta Roll Entertainment. Oke, ini kan kayak udah pertama, terus juga jadi penulis, sutradara, dan juga produser. Nah itu ada bedanya guys, biasanya kan sutradara ini menulis juga, nah ini sekaligus juga jadi produser, ceritain dong susahnya apa atau ada tantangan baru lagi nggak? Iya, jadi kan sekarang ini lagi udah ngetren ya, jadi para komika pada jadi sutradara ya kan. Ya bukan itu Mas Arif. Para komika pada jadi sutradara ya kan. Terus para pemain sekarang jadi sutradara semua. Jadi kayak sutradara udah jobnya udah makin menipis nih ya kan, makin banyak saingannya gitu. Jadi saya harus mencari sesuatu yang baru lah gitu. Jadi adalah coba-coba jadi produser, semoga bisa berhasil dan sesuai dengan apa yang saya impikan, keluarga kita impikan, dan ayah saya legasikan ke saya dan ke kita sekeluarga gitu deh. Iya, baik. Ini kan tadi juga sempat ada nanya ke penonton di sini, ya ke wartawan yang di sini ngomongin soal diimpikan, tapi penasaran juga, pernah dengar katanya film Gundik ini terinspirasinya atau dapat ide besarnya itu dari mimpi. Itu benar nggak? Itu ini serem juga ya kalau mimpi. Ya, jadi saya pernah cerita, saya pernah bermimpi datang ke sebuah tempat di pinggir pantai, ke sebuah rumah, terus sama teman-teman saya, terus kita obrak-abrik ke rumahnya, kita main-main di sana, terus pas di sana saya nemuin buntut ular, saya tarik buntutnya, ternyata ular itu panjang, ngelilingin karang di bukit pinggir pantai itu, ternyata ujungnya itu ya cewek gitu kan, ngeliatin saya kayak bete banget gitu kan. Nah ini saya langsung, wah ini Nyi Kidul gitu. Nah itu yang ada di benak saya terus selama bertahun-tahun. Kayak mimpi itu sekitar tahun 2007-an ya, 2007 sampai 2010-an gitu. Jadi 2007 atau 2010-11an. Terus mimpi itu stuck aja di saya gitu kan, kayak one day saya harus membuat film ini nih tentang Nyi Kidul gitu. Saya mencari, berkontemplasi dan segala macam, journey-nya membawa sampai akhirnya ke titik ini gitu kan. Dari situ sih awalnya. Dari mimpi ya, itu udah inget gak pas kapan tuh tepatnya? Udah lama banget gak? Tepatnya pas saya sama teman-teman, dulu kan kita sering road tripan ya. Di jalan kita road tripan, terus istilahnya kalau orang Jawa atau orang ya kita lah gitu ya, pertemanan, persahabatan dan pengajian bareng, kita melakukan rapat tilas gitu kan. Jadi mengunjungi makam-makam dari ujung ke ujung. Kayak pada saat itu kita lagi melewati daerah Yogyakarta, dari Jawa Tengah gitu. Terus ya mimpinya di situ. Terus itu udah lama banget sebenarnya stuck di sini gitu. Terus habis itu dapat ide-ide yang lain masuk, ya apalagi tentang soal si Gundik ini, semuanya akhirnya berkorelasi. Oh ini ternyata harus tentang itu gitu. Jadi kalau secara timeline tuh nggak linear sebenarnya kan, di kepala saya kan. Tetap akhirnya nyatunya di sini. Mungkin untuk konfirmasi nanya ke sebelahnya, Bang Arif benar itu ya? Saya ulernya. Ya, saya memastikan aja. Kepalanya udah tapi kita malas juga ya. Tim kau itu ya, si Saud, Kerja kita. Parsi, dan si Surya. Bang Surya itu separuh dewa. Kagak bisa mati. Sejak berita ayah masuk itu sebenarnya nama dari mana mungkin bisa di research. Nama aslinya adalah Samiri gitu. Cari aja. Jadi kalau tadi dibilang adalah penggambaran dari raja-raja, itu benar sekali, karena kalau dilihat dari namanya tadi, kode-kodenya kan semuanya itu merupakan nama-nama raja ya, ada Otto ya, Ottoman, Saud ya, Saudi, dan
Reza Farsi ya Persia kan, itu mempunyai arti-arti sendiri semiotik gitu ya. Surya ya Surya gitu kan, semua nama itu ada artinya di sana. Kita punya komunikasi tersendiri. Buat ya TTA yang tahu-tahu aja, yang overthinking, yang senang konspirasi teori ya silakan dikaji, karena ada subliminal story di bawah itu gitu kan. Itu yang pertama. Itu udah tiga-tiganya kali ya? Belum. Yang kedua tadi soal Medusa. Medusa itu kan kultur Yunani ya, maksudnya itu dari barat lah ya. Kalau di sini kan kita timur, bentuknya sama, badannya manusia, bawahnya ular gitu kan. Terus yang melihat dia, kalau Medusa kan langsung mati gitu kan. Ya mungkin itu kalau di sana tuh menggambarkan secara analogi gitu ya, menggambarkan ya satu sosok atau bisa perkumpulan atau apapun yang kita nggak bisa melihat ke dia. Kalau kita melihat dia, kita dibunuh, kita mati gitu kan. Ada seperti itu digambarkan juga di filmnya Jordan Peele yang Nope judulnya, Nope. Setiap dia ngeliat ke atas monster dia mati gitu. Jadi ada sebuah kumpulan sosok atau apapun itu yang nggak bisa kita lihat langsung. Kalau kita udah ngeliat, kita harus mati gitu kan. Itu analoginya apa di dunia ini gitu kan. Itu pertama. Kalau di timur mungkin kalau senang baca ada buku Pramudia Anantatur yang mengebahas soal Nyi Roro Kidul gitu, apakah itu fakta atau mitos. Dia menggugat itu gitu kan, bahwa arti Nyi Roro Kidul sebenarnya apa, kenapa dia berhubungan dengan raja-raja, apa korelasinya gitu antara raja-raja tanah Jawa atau Nusantara dengan yang di pantai selatan gitu kan. Kalau pantai utara kan berhubungan dengan ya apa tuh Portugis dan Inggris segala macam gitu kan. Sedangkan Nyi Roro Kidul berhubungan dengan apa? Kenapa dia menjadi kekuatan mistis, kekuatan goib para petinggi di Nusantara gitu kan? Yang selalu berhubungan, bilangnya Ratu Laksamana kan seolah gundiknya dari si raja-raja di sini. Gitu deh pokoknya ribet deh, panjang pokoknya. Silakan dikaji sendiri aja. Terus kalau seru tonton lagi apa nama-namanya dan gimana alurnya gitu sih. Itu kalau buat yang suka non-linear thinking dan ya bukan overthinking lah ya. Itu sih. Baik, luar biasa penjelasannya ya. Cara saya lihat Mary butuh dijaga. Akhirnya saya jatuh cinta sama Mary. Jadi kamu udah siap ngegantiin bapakmu? Siap mas. Nanti malam. Gimana mas? Pertama karena Angginya nulis sendiri, terus nyutradarain sendiri, memproduserin sendiri. Ya. Saya pikir berarti Anggi bisa mengeluarkan semua apa yang dia mau kan ketika dia itu semuanya sih dia lakukan sendiri. Saya pikir ini kan menjadi sebuah film yang Anggi banget pada akhirnya kan kayak gitu. Jadi ya udah, ketika saya baca skripnya juga ini sangat-sangat fresh dan sangat menarik ya. Kan maksudnya horor, terus ada haze-nya, terus ditambah bumbu komedi sedikit ya. Something sih buat saya. Terus kalau menjadi executive producer gimana rasanya mas? Saya pikir kalau bisnis gitu ya, sebelumnya saya banyak bisnis di tempat yang lain gitu, cuman karena emang bukan kerjaannya dan cuma naruh duit doang gitu, biasanya berantakan. Jadi ya, saya pikir apa yang saya sudah kerjakan bertahun-tahun ya mungkin saya harus di situ juga kali bisnisnya. Jadi ya saya pikir ya udah ya chip in di film ini. Jadi saya juga ikut kerja di situ juga, segala macam di situ juga. Jadi emang enggak, ya mungkin itu benernya seperti itu. Baik, ini kita coba. Rumahnya si Nyai ini Sisir. Laut Kidul. Mana lagi? Anjing. Mau foto? Halo, nama aku Ratu Sofia. Di film ini aku berperan sebagai Mary yang lagi hamil tadi. Iya, bisa diem ya. Dihamili siapa kamu? Kalau di film dihamili Baim dong. Iya. Jadi berperan sebagai Mary itu lumayan sulit di bagian hamilnya. Karena memang sebenarnya kan aku belum pernah hamil ya, dan langsung hamil gede gitu 9 bulan. Awalnya tuh aku tuh agak bingung gitu nih, bawa perutnya gimana ya, lari-larinya gimana ya. Cuman ternyata kayaknya itu tuh emang udah otomatis aja langsung gitu, karena perutnya gede. Jadi kalau lari-lari tuh harus agak ngangkang gitu. Terus kalau duduk juga harus agak pelan-pelan. Ecek-eceknya kan ibu hamil gitu ya.
seru sih sebenarnya, cuman agak begah aja sih karena harus diikat terus perutnya setiap hari. But itu pengalaman yang luar biasa buat aku, pengalaman yang sangat seru, dan aku senang banget aku bisa merasakan perut gede kayak gimana. Gitu sih. Gitu. Udah. Jadi pengen lagi ya enggak? Hah? Apa? Mau, tapi nanti sama suami aja gitu, iya. Oke, lanjut mungkin. Maling yang salah masuk rumah, kalian akan menerima nasib buruk lebih ngeri dari kematian. Bocor halus nih orang. Aku bisa mencium bau. Dan cita-cita Mas Danu, almarhum bapaknya Mas Anggi, yaitu sahabat saya, tercapai. Sukses Anggi. Boleh Pak Produk. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ya, saya di sini dapat 60 scene dan semuanya 61 scene dan semuanya dijadikan saya sebagai makhluk halus oleh Pak Anggi. Jadi makhluk halus di film ini. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada Bro Anggi, emang kerjasamanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatri Budiman. Saya di sini sebagai eksekutif produser dan kebetulan dengan Mas Bonti juga. Di sini sebenarnya ada yang menarik sih pada saat kita pertama kali ketemu sama Mas Anggi gitu. Jadi pada saat waktu itu Makara sedang mengadakan persiapan mencari sutradara, director. Berjalannya waktu ternyata Mas Anggi malah jualan sama kita. Ternyata saya mencari malah kita dicari, jadi kita kebeli juga dan jadi di situ akhirnya kita berkolaborasi ya Mas ya, dari Makara maupun dari Umbara Brothers dan Rumpi juga ya. Semoga harapannya film Gundik ini sukses menjadi box office. Terima kasih teman-teman media, wartawan, semua para cast di sini yang sudah mensupport dari produksi Gundik ini dan akan tayang di tanggal 22 Mei mendatang. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Kalian pikir bisa masuk dan pergi begitu saja? Iya, karena ketika awal ditawari dan saya baca skrip, saya bilang sama Mas Anggi, boleh nggak kalau tokoh saya androgini gitu. Dan kemudian diiyakan. Artinya eksplorasi buat karakter yang saya mainkan yang udah Anda lihat ini juga baru pertama kali dan mungkin di Indonesia juga jarang banget aktor dapat privilege untuk ikut kontribusi menentukan karakter. Saya nggak tahu efeknya di Anda yang nonton, tapi tokoh itu tokoh androgini dan bahagia banget saya dapat kesempatan untuk explore dengan karakter yang macam itu yang mungkin nggak akan 2 atau 3 kali dapat kesempatan seperti ini. Semoga karakternya, semoga filmnya ngendon di kepala Anda cukup panjang. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ngobrol sama Anggi, kita dua-duanya suka lagu-lagu yang lumayan lumayan keras ya. Terus kayaknya sempat bilang mau nggak bikin soundtrack. Dan itu masih lagi proses reading. Malamnya setelah itu yang Anggi bilang kayak mau bikin soundtracknya, aku langsung bikin sih. Jadi ada bagian Jawanya itu yang aku pengen tadinya bahasa Jawa tapi jadinya bahasa Indonesia, soalnya gue gak bisa bahasa. Kamu cakep banget sih. Terima kasih dong. Fokus mas. Makanya gue tuh harus jauh-jauh dari dia, soalnya dia tuh ini. Kalau syuting nih sama Arif ya, udahlah bisa take 50 kali. Dan happy banget. Kita juga waktu itu udah sempet ketemu sama Anggi, kita memang pengen bikin project bareng gitu kan. Kapannya kita mau bikin film baru, film bareng gitu. And akhirnya kita bikin Gundik. Tadinya aku pikir aku yang bakal jadi Gundiknya. Soalnya aku gak tahu arti Gundik.
Oh, Gundik itu. Oke. Jadi aku dikasih peran perampoknya, and premisnya itu kan dari heist yang bikin aku kayak sangat tertarik, soalnya film heist itu kan seru, and then ditambah bumbu-bumbu horor gitu sih yang bikin tertarik juga dengan film ini. Gitu. Oke, terus ngerasain ketika tayang sudah menjadi suami istri dengan Kak Luna gimana tuh? Nah itu komentarnya besok aja. Oke. Oke. By the way, where is she? Belum ya? Belum. Dia baru sampai dari ini Italia soalnya. Aku juga belum ketemu sama dia. Oke, kita coba lempar ke kita konsen terus tiba-tiba kayak kemana gitu. Tapi kalau misalnya dalam sisi acting sih menurut aku jauh lebih gampang, soalnya tektokannya itu udah yakin mereka bisa bounce back gitu sih. Kan kita kayak main tenis atau main pingpong atau main paddle atau main apa lagi? Catur. Jadi bermain bersama pemain yang udah berpengalaman seperti Arif Didu, itu sangat menyenangkan. Dan kalau misalnya aku kelihatan bingung sih, memang karakter aku memang harus kelihatan bingung. Iya, rookie-nya di kelompok perampok ini sih. Dan aku tuh kan memang mau merelate dengan penonton yang juga menonton filmnya barengan gitu loh sama Bahim. Jadi aku memang berusaha untuk kayak sebagai penonton sih, untuk kayak benar-benar experience atau mengalaminya seperti penonton nontonin filmnya gitu. Dan itu yang membantu adalah lawan main aku. Aku sebenarnya di situ cuman jadi patung aja sih, sebenarnya aku ikut aja gitu. Iya, tapi Bang Arif, Mas Agus, Mas Dian, semuanya, Maluna juga, itu bener-bener, sama Ratu juga, kita sih saling melengkapi aja. Kalau kita kan maksudnya sepakat ya, kita nggak mau dibilang modal tampang kan ya. Jadi ya gitu, kita berusaha aja sih. Sepakat dari awal, bener. Sugar engine tanki nasi. Tidak terbayangkan dijadikan satu, terus pas nonton tuh jujur aku nggak nyangka akan selucu itu sih. I don't know, from my side waktu aku nonton offline tuh lucu, jadi online ini aku belum tahu apakah masih selucu itu. Lucu gak sih? Banget, parah. Lihat lu mah komen aja. Beneran nggak? Lucu. Jadi satu genre yang sebenarnya mungkin nggak ada di bayangan yang dia. Waktu itu kan sebenarnya horror heist aja ya. Iya, jadi waktu bikin tuh ekspektasinya, itu bikin segini. Ternyata pas lagi udah jadi, like this man. Kenapa mukanya langsung sombong gini, bangga banget. Jadi nggak sia-sia gue ketiban boom ya, malam ya, ada ya, angel gue. Saya tumbalnya, jadi mudah-mudahan sih keterima ya buat teman-teman. Iya. Boleh dong satu orang lagi, Kaluna mungkin yang mau nanya ke Kaluna, boleh angkat tangan. Tadi kita udah tanya ke teman-teman wartawan di sini. Ada nggak? Ada di ujung sebelah kiri, Pak. Boleh. Monggo, Pak. Mana ya? Berdiri aja, Pak, silakan. Nah. Di bangku Pak, naik Pak. Lucu terus ya. Lucu terus isi, ada terus isi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Matsui dari Halo.id. Selamat Mas Anggi atas filmnya, luar biasa. Yang tadi kita nonton, teman-teman wartawan mesti menunggu adegan antara Kak Luna dan Bang Maxim. Kayaknya seperti ada sesuatu yang beda gitu. Apa yang dirasa dari Kak Luna dan Bang Maxim dalam adegan kedua itu? Makasih. Waktu cipokan maksudnya. Emang yang jelas aja. Pak, ada aja. Saya juga nunggu.
Iya di sini sih lebih parah dari itu ya kan, sampai semua dikenyot banget sebelum jalan. Santai. Saya juga nggak ngerti pertanyaannya, tapi boleh kalau mau dijawab Kalina sama Mas. Bingung ya? Iya saya juga. Oke skip aja ya. Oke terima kasih ya. Gimana? Maksudnya perasaan apa nih gimana? Ya dirasakan dari yang ya kalau kita kita udah pernah main bareng di project sebelumnya, jadi kita ambilnya itu sebagai sebelumnya kan udah ciuman. Enggak. Maksudnya itu profesional aja, kita ngambilnya itu seperti ini pemain seperti yang ini lain. Nggak pakai perasaan, maksudnya profesional aja, mencium. Ya juga ya, susah ya jawabnya. Nah, Mas udah nggak apa-apa lah, bebas aja udah suami istri mah sekarang. Saya pulang ya? Enggak bisa. Pulang dulu. Pulang dulu. I don't know how to answer that karena sensasinya sama pada saat aku sebagai seorang pemain dan harus mencium lawan main yang lain. Jujur, waktu itu kita lagi kejar matahari. Jadi kita agak buru-buru, jadi nggak ada waktunya untuk kayak merasain euforianya di scene-nya sih. Kita cuma buru-buru cepet-cepet, cium. Ya gitu aja. Terus udah cut, oke next scene. Seingat aku sih seperti itu. Tapi memang ada pembahasannya yang lumayan panjang ya awalnya. Ya enggak gitu. Ya kalau dari sisi aku sih sebenarnya aku waktu itu merasa apa ya? Kalau dari sisi pribadi ini kayaknya kebutuhan promo marketing deh gitu. tapi pada saat mencoba membaca lagi dan mencoba menyelami si Nyai ini gitu, itu mungkin sekali dilakukan oleh dia gitu loh. Sangat-sangat mungkin karena memang Nyai ini seorang karakter yang sangat apa ya seperti yang aku pernah bilang gitu, orangnya gelap sekali gitu, kayak she will do anything gitu, apapun kalau itu harus merayu dan membuat dia jadi terlena dan membuat itu jadi miliknya, she will do it gitu loh. Jadi it's not about Luna anymore gitu. Jadi kalau ditanya sensasinya, aku sih ngerasa sensasinya Nyai ya, gue dapet yang gue mau gitu. Kalau Luna sih ngapain sih gitu di pantai gitu kan, terus pakai nanti kalau itu kan Luna gitu, tapi pada saat yang bergerak kan bukan Luna tapi Nyai gitu. Jadi aku berpikir oh ya dari sisi Nyai sih memang sangat memungkinkan dia melakukan itu gitu. Oh, udah bebas kok nggak kasih kabar. Kenapa lu ngasih kerjaan buat gua? Rumah Nyai, gundik dia, banyak emas batangan dan perhiasan. Kau kerjakan bersama. Saya menonton Gundik, sebuah film yang disutradarain dan diangkat dari skenario oleh Anggi Umbara dan produsernya adalah Sangker ES. Di sini di sebelah saya suka sekali dengan film ini karena skripnya atau skenario-nya sangat komplit dan ceritanya berlapis-lapis, baik dari segi ketegangannya, bagaimana orang-orang masuk ke sebuah rumah yang ternyata menyimpan 100 kilo emas, tetapi rumah itu dihuni oleh Gundik yang mungkin penjelmaan dari Ratu Laut Selatan. Jadi ada ketegangan di mana kita penonton akan duduk terpaku di kursinya, tercekam, dan banyak kejadian-kejadian yang sama sekali tidak diduga-duga dari awal sampai akhir. Saya suka film ini dan saya yakin film ini akan menjadi box office tahun 2025 dengan penonton jutaan. Amin. Begitu Pak Sangke. Terima kasih loh Pak ya, terima kasih banget. Jadi ini kerjasama saya juga dengan Pak Anggi cukup menyenangkan, orangnya cukup fleksibel. Jadi kan biasa kata orang kalau sutradara yang udah besar itu susah untuk diajak kerjasama, ternyata Pak Anggi ini sangat fleksibel dan tema yang kita anggap kuat. Dan yang paling menarik dari film ini, yang lagi paling hangat jadi pembicaraan itu adalah Luna Maya dan Maxim. Ya. Yang pas bertepatan mereka baru nikah dan filmnya juga rilis. Ini yang ditunggu-tunggu oleh publik. Betul. Dan saya anggap film ini adalah sebagai pewet dari Maxim Boci and Luna Maya. Tim kau itu ya, si Saud, kerja kita, Parsi, dan si Surya. Bang Surya itu separuh dewa, kagak bisa mati. Sejak berita ayah masuk penjara,